Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alaihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari nama Allah, yaitu Asy-Syakur atau Asy-Syakir, yang maknanya Maha berterima kasih. Sungguhnya kita dituntut untuk mengenali nama-nama Allah, karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Kemudian Allah berfirman, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita diperintahkan berdoa dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka otomatis mengkonsekuensikan kita untuk mengenali nama-nama tersebut. Nah, bagaimana cara beribadah dengan nama-nama Allah? Pertama dengan doaul masalah, yaitu kita meminta dengan menyebutkan nama yang sesuai dengan permohonan kita. Kalau kita minta rahmat, kita bilang ya Rahim, ya Rahman. Kalau kita minta rezeki, kita bilang ya Razzaq. Itu namanya berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, doaul ibadah, yaitu kita menghayati kandungan makna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita meyakini Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, maka kita selalu berharap kepada Allah. Dan kalau ada godaan untuk melakukan cara yang haram dapat rezeki, kita tinggalkan. Kita bilang Allah Maha Pemberi Rezeki. Bukan dari kamu, bukan dari dia, bukan dari siapapun, dari Allah. Maka kita mudah meninggalkan karena kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Misalnya. Demikian juga misalnya kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak putus asa karena kita tahu Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penerima taubat. Dan demikian kita selalu bawa nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hayati maknanya. Dan Nabi SAW bersabda, lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Yaitu menguasainya, mengenali nama-nama tersebut, memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita berdoa menggunakan nama tersebut atau kita memahami kandungan nama-nama Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi salah satu nama yang disepakati oleh para ulama yaitu Asy-Syakur, ya. Asy-Syakur atau Asy-Syakir datang dalam Al-Qur'an, ya, di mana para penghuni surga mengatakan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Demikian juga Allah mengatakan wa kana Allahu syakiran alima. Sungguhnya Allah adalah Syakir yang Maha berterima kasih. Jadi Syakir atau Syakur itu nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Syakir atau Abdul Asy-Syakur. Dan makna asyukur, terima kasih, kita pahami secara bahasa, itu Maha berterima kasih, membalas dengan sangat baik. Itulah di antara kandungan dari Asy-Syakur. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan kurang lebih 10 poin yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha berterima kasih. Tujuan saya menyampaikan ini agar kita semangat beramal soleh. Agar kita tahu bahwasanya umur kita tinggal sedikit, jangan malas-malasan. Karena yang akan beri balas ini Maha berterima kasih. Kalau balas tidak sedikit, balasnya banyak. Sementara kesempatan kita untuk beramal soleh tidak banyak, umur kita terbatas, ya. Umur anak Adam antara 60 sampai 70, yang lebih cuma sedikit. Jadi rambutnya udah putih-putih harus lebih semangat. Yang masih hitam juga semangat. Karena tidak ada jaminan yang rambut hitam hidup lebih lama daripada yang rambut putih. Meskipun kebanyakan yang rambut putih mati duluan. Tapi enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Tapi maksud saya untuk kita semangat beramal soleh. Enggak tahu umur kita sampai kapan. Ajal tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, sering datang tiba-tiba, sering datang tanpa ada persiapan sama sekali. Baik. Yang poin pertama di antara makna Asy-Syakur yaitu Allah Maha memberi balasan padahal tidak ada kemaslahatan yang kita berikan kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia kita berterima kasih kalau ada kita dapat manfaat, benar atau tidak? Baru kita berterima kasih. Kalau enggak dapat manfaat, ngapain kita berterima kasih? Adapun untuk Allah berbeda. Allah Maha berterima kasih meskipun tidak ada manfaat yang Allah dapatkan sama sekali. Makanya jangan terbetik dalam benak kita kalau kita beramal soleh Allah dapat manfaat. Enggak, manfaat itu untuk kita sendiri.
Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik maka untuk diri kalian bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'tum falaha, kalau kalian berbuat keburukan ya kembali kepada kalian sendiri. Allah juga berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur yaitu beramal saleh, dia berterima kasih untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan amal saleh kita. Makanya Allah mengatakan, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa beri manfaat kepadaku, lantas memberi manfaat karena aku tidak butuh manfaat dari siapapun. Allah mengatakan dalam diskusi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semua hatinya seperti hati orang yang paling saleh, yang paling bertakwa, di antara kalian maka tidak ada menambah sedikit pun kekuasaanku. Artinya seluruh manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekayaan Allah. Seluruh manusia hatinya seperti malaikat Jibril, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, ada hamba maupun tidak ada hamba, Allah tetap Maha Sempurna. Adapun para hamba beramal soleh adalah untuk diri mereka sendiri. Maka di sini di antara Maha berterima kasih Allah Subhanahu wa taala memberi pemberian kepada kita dengan pemberian yang banyak tanpa dia dapat manfaat sama sekali dari kita. Ini salah satu poin yang pertama yang menunjukkan Allah Maha berterima kasih. Allah Maha berterima kasih. Yang kedua, di antara poin yang menunjukkan Allah Maha berterima kasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas sekecil apapun amal soleh tersebut. Sekecil apapun. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang berbuat tatawwa', berbuat kebaikan, khairan, sedikit pun kebaikan, fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah Maha membalas, Maha berterima kasih dan Allah Maha mengetahui. Di sini kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih, jika datang kalimat atau kata nakirah khairan, bukan al khairah tapi khairan dalam konteks kalimat syarat, wa man tatawwa, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka di sini menunjukkan faedah keumuman. Itu kebaikan apapun, kecil atau besar, terlihat atau tersembunyi, ya. Apapun kebaikan tersebut terkait dengan kebaikan lisan, terkait dengan kebaikan fisik, terkait dengan kebaikan harta, ya, apapun kebaikan yang kau lakukan, ya, maka Allah Maha membalas kebaikan tersebut dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha, tidak ada yang terlelaikan dari Allah. Ini membedakan kita dengan manusia, ya. Membedakan Allah dengan manusia. Kalau makhluk, kita enggak bicara orang, kita bicara di kita. Kalau ada kebaikan sedikit, sering kita lalai. Orang kalau berbuat baik kebaikan, kadang kita lupa. Kita enggak bilang jazakallahu khair, kita enggak bilang terima kasih. Ya. Kalau Allah enggak, sedikit pun Allah akan balas. Kita kalau terima kasih, baru kalau kebaikannya banyak, baru kita bilang apa? Jazakallahu khairan. Seperti misalnya saya ngisi pengajian terus dihidangkan gorengan, saya bilang jazakallahu khair. Tapi kalau cuma air putih, saya diam-diam aja. Ini mukadimah, kita enggak tahu belakangnya. Maksud saya, manusia seperti itu. Jadi kalau kecil dia tidak, ya biasa aja bagi dia suatu hal yang biasa, sehingga tidak perlu dibilang syukran, terima kasih, jazakallahu khair. Kadang-kadang mungkin merasa berat, ngapain gini aja bilang terima kasih. Seakan-akan kalau saya bilang terima kasih, saya merendahkan diri saya. Manusia macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, Allah alim, Allah tahu dan Allah akan balas. Makanya Allah menjamin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Zarrah itu adalah metode orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang terkecil. Maka khilaf di kalangan para ahli tafsir apa makna zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut, ada yang mengatakan kepala semut. Ada yang mengatakan yaitu tanah, kalau kita tepukan tangan kita ke tanah terus kita ambil satu butir, itu namanya zarrah. Ada yang mengatakan zarrah yaitu partikel yang kalau kita buka jendela ada partikel kecil-kecil namanya zarrah. Yang artinya itu kalau kita timbang tidak terdeteksi saking kecilnya. Tapi kata Allah, kalau kau punya kebaikan sekecil itu pun, maka Allah akan balas, kau akan lihat hasilnya. Ya. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Maka hari di mana setiap jiwa akan melihat kebaikan apapun yang dia lakukan akan hadir. Akan hadir balasannya, akan hadir catatannya.
Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau disembunyikan amal tersebut, besar atau kecil Allah akan hadirkan. Kata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai putraku, apapun yang kau lakukan, meskipun sekecil biji sawi, fatakun fi sakhrah, kau sembunyikan dalam batu. Enggak ada yang lihat dalam batu. Aw fi samawat, atau kau lemparkan ke ruang angkasa, titip orang yang mau naik Apollo pergi ke bulan atau pergi ke matahari, suruh lempar keluar. Aw fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan. Karena Allah latif, Allah maha lembut, Allah tahu sekecil apapun amal kita. Maka sekecil apapun Allah akan balas. Dari sini Rasulullah SAW memotivasi kita untuk beramal dan jangan pernah menyepelekan amal apapun. Kata Allah, kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-sekali kau meremehkan kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Senyuman itu kalau tulus, ada pahalanya, ada ganjarannya. Yang penting tulus. Bukan senyum ada maunya. Ada udang di balik rempeyek, bukan. Senyum tulus. Senyum. Kata Nabi, yang mungkin amal kita sepelekan, jangan dianggap sepele. Nabi larang kita sepelekan. Karena di balik itu ada pahala. Ada pahala. Bahkan kalau kita senyum sama banyak orang dan orang bahagia dengan senyuman kita, banyak pahala kita dapatin. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum, walakin yasa'ahu minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian tidak akan bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Itu harta kita terbatas, mau bagi-bagi harta kita terbatas. Tapi kalian bisa meliputi manusia dengan senyuman. Ya, dan dengan akhlak yang mulia. Berarti kalau kita senyum, semakin senyum banyak orang, pahala semakin banyak. Banyak orang bahagia lihat senyuman kita. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan, yang bilang jangan sepelekan siapa? Nabi Muhammad SAW, karena ini pasti ada balasannya. Kita manusia, orang berbuat baik kepada kita dengan perbuatan yang besar aja sering kita lupakan. Apalagi kita jadi orang sukses, teman-teman lama udah kita lupa. Apalagi kalau diingatkan, saya pernah gini, jangan ingatin gitu aja, diingat-ingatin, kita marah kalau diingatin. Ya lupa. Apalagi kalau kebaikan kecil, mana mau kita ingat? Mana mau kita ingat? Ya. Kebaikan besar aja kadang kita lupa, apalagi kebaikan kecil. Tapi Allah enggak. Tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak, dan Allah tahu ya, detail amal yang kita lakukan. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, siapa yang berbuat kebaikan kecil apapun, kebaikan apapun, sungguhnya Allah Maha membalas. Allah akan balas dengan balasan yang besar. Alim, dan Allah akan tahu, jangan khawatir tidak diketahui. Bahkan kita senyum sama orang tersebut enggak lihat senyuman kita. Kita sudah pasang muka, sudah senyum, ternyata dia enggak lihat atau pura-pura enggak lihat. Enggak usah dongkol. Senyumanmu itu dicatat oleh Allah enggak? Catat. Ada balasannya enggak? Pasti ada balasannya. Belagi yang lain. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara dampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha membalas kebaikan dengan balasan yang banyak. Allah membalas meskipun baru niat. Belum aksi, belum action, baru niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Siapa yang berniat kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, dicatat di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Jadi niat baik belum apa-apa, baru niat. Belum aksi sudah dicatat oleh Allah, bahkan Nabi mengatakan katabahallahu indahu, Allah catat di sisinya supaya kita tentram, tenang. Karena Allah tidak catat di tempat lain, Allah catat di sisinya. Sehingga itu tidak bakalan hilang sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Makanya sering kita latih diri kita untuk berniat baik. Meskipun kita enggak melakukannya, ya, kita berniat baik. Misalnya contoh. Pagi ini saya mau telepon mama. Telepon mama silaturahmi atau bukan? Begitu mau telepon, kedahuluan istri telepon. Belum bayar tuh. Oh iya, belum bayar.
Itu listrik lunasi. Oh iya, belum lunasi. Itu tagihan sekolah anak-anak bayarin. Iya. Itu tagihan salon saya jangan lupa bayarin. Oke, benar. Akhirnya sibuk lupa telepon mama. Dapat pahala enggak tadi kita? Dapat. Karena kita sudah niat bersilaturahmi. Belum, padahal kita enggak jadi telepon. Kita lagi jalan, terus lihat ada orang miskin. Kasihan gitu. Kasih deh. Uangnya kok merah semua, 100.000. Cari yang 10.000 enggak ada. Enggak jadi deh. Baik, enggak jadi. Dapat pahala enggak niat baik tadi? Dapat. Meskipun enggak jadi. Meskipun enggak jadi. Niat itu bernilai di sisi Allah. Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Itu dia dalam hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha." Siapa berniat baik, dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sisinya satu pahala yang sempurna. Maka ini jangan membuat kita malas untuk berniat bernilai. Tidak, jangan niat buruk, niat baik. Sering niat apa nak? Niat baik. Baik. Ini baru niat dapat pahala satu. Bagaimana yang keempat di antara kebaikan Allah? Jika sudah diamalkan, maka pahalanya banyak. Minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ila sab'ami'ati dhi'fin, atau sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsir, atau lebih daripada itu. Pahala hak prerogatif Allah. Tapi ada aturannya, bisa 10, bisa sampai bertingkat sampai 700, bisa lebih dari itu. Minimal 10. Makanya Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Dalam ayat khairun minha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang baca Al-Qur'an falahu bikulli harfin, setiap huruf 10 hasanat, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harf, lam harf, wa mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahala? 3 kali 10 sama dengan berapa? 30. Makanya siapa yang berpuasa 1 bulan seperti berpuasa 10 bulan. Siapa yang puasa bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal berarti 1 bulan seperti 10, 6 hari seperti 60, 12 bulan. Makanya seperti puasa setahun. Siapa yang puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia tinggalkan seperti puasa setahun. Karena 3 hari mewakili 30 hari. Itu cara hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seorang mengamalkannya minimal 10 kali lipat. Ini minimal. Tidak ada yang kurang dari 10. Makanya ini kalau kita mau pikir hitung-hitungan ya. Orang melakukan maksiat 10 dengan melakukan kebaikan 1 masih sama. Kalau gitu maksiat terus enggak. Ini maksudnya hitung-hitungan aja. Maksudnya apa? Kalau ada yang masuk neraka itu kebangetan. Karena hitungannya Allah hitungan dengan melebihkan kebaikan. Karena kalau kemaksiatan 1 dihitung 1. Kebaikan 1 dihitung 10, bahkan bisa lebih. Dari sini anjuran seorang berusaha panjang umur dalam kebaikan. Kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kenapa? Secara perhitungan kalau dia mukmin normal, bukan mukmin enggak normal ya. Kalau enggak normal maksiat terus itu bukan orang mukmin. Tapi kalau seorang mukmin normal, dia sholat, pergi ke masjid, sedekah, maksiat sekali-sekali maksiat. Itu normal atau tidak? Agak kurang normal, tapi dianggap normal, normalisasi. Maksudnya namanya mukmin tidak ada yang tidak bermaksiat. Tapi kalau dia umurnya panjang tapi dia taat ke masjid, namanya dia berusaha baik tetap aja maksiat. Toh dia lebih untung karena setiap melakukan kebaikan dihitung 10 kali lipat. Jadi tetap saja panjang umurnya menambah kebaikan dia di akhirat. Saya bukan ngajarin maksiat, jangan salah paham. Maksud saya kalau seorang mukmin normal-normal saja harusnya kebaikannya lebih baik daripada maksiatnya. Dan kebaikannya di 10 kali lipat minimal, bisa jadi 700 kali lipat. Makanya kita berusaha umur panjang, tapi umur di tangan Allah, tapi kita berusaha.
Silangkan yang olahraga niatnya untuk umur panjang dalam ketaatan. Ya. Yang main padel, yang nge-gym, ya, yang lari pagi, yang lari dari kenyataan. Niatkan agar umur panjang supaya bisa beramal apa? Soleh. Karena kalau mukmin itu normal, biasa-biasa, insya Allah amal soleh lebih banyak. Dia bisa berbaik sama orang tua, berbuat baik sama istri, berbaik sama anak, berbaik sama tetangga, sholat 5 waktu. Kadang-kadang dia nakal-nakal dikit, dibandingkan dengan amal soleh harusnya lebih banyak. Jadi ini penjelasan sebagian ulama. Bukan berarti saya ngajarin maksiat, jangan salah ya. Tidak menggampangkan juga, bukan maksud saya. Tapi maksudnya berusaha, berumur lebih panjang, lebih sehat, karena amal hitungannya tidak sebanding dengan hitungan maksiat. Tidak sama dengan hitungan maksiat. Orang kalau maksiat, niat buruk tidak dicatat sebagai dosa. Kalau melakukan, dicatat satu. Adapun kebaikan, baru niat, satu catatan. Dilakukan, pahala minimal berapa? 10. Ini kaidah umum. Minimal amal 10 kali lipat, minimal. Ternyata bisa keluar dari kaidah ini. Ada hitungan yang keluar dari kaidah ini. Yang pertama, jika amal tersebut adalah shadaqah fi sabilillah, maka ini disebut oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Maka minimalnya bukan 10, minimal 700. Jika amal tersebut sedekah fi sabilillah, minimal 700. Dalilnya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang yang berinfak fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, Allahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti seperti satu biji yang ditanam. Satu biji tadi menumbuhkan 7 bulir dan masing-masing bulir mengandung 100 biji. Jadi satu biji jadi 700. 100 kali 7. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Sedikit pun yang kau berikan fisabilillah akan dijadikan banyak. Orang berinfak untuk jihad, pahalanya bukan minimal 10, minimal 700. Dan saya berharap di antara jihad fisabilillah adalah berdakwah di jalan Allah. Kalau ada kawan-kawan yang punya rezeki kemudian ngirim dai-dai di pedalaman, kasih tanggung kehidupan mereka agar bisa berdakwah di kampung-kampung, ngajar TPA buat anak-anak, atau untuk menghadang kristenisasi misalnya, itu jihad fisabilillah. Insyaallah pahala mereka itu minimal 700 kali lipat, bukan 10. Karena itu di antara jihad. Ya, di antara jihad. Seperti orang yang membantah syubhat-syubhat, itu dia ada jihad fisabilillah. Infak yang mereka lakukan bukan 10 kali lipat. Minimal berapa? 700. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Ini keluar dari ini pengecualian, keluar dari kaidah umum. Di antara yang keluar dari kaidah umum seperti ibadah sabar. Sabar, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memenuhi ganjaran orang yang sabar tanpa hisab. Itu tidak diketahui hisabnya berapa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amal yang keluar dari kaidah. Sabar. Dan ini amal soleh yang paling berat. Suruh apa? Sabar. Nunggu orang aja kita jengkel. Datang telat jengkel. Kenapa telat jengkel? Apalagi sabar dalam yang lain. Sabar terkena musibah, sabar dicaci maki orang. Sabar macam-macam musibah ya. Sabar itu pahalanya sangat luas, keluar dari kaidah. Di antara pahala yang keluar dari kaidah adalah memaafkan. Memaafkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbuz zalimin." Kata Allah, kalau mau balas boleh balas setimpal. Wa man 'afa, siapa yang maafkan dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung Allah. Pahalanya ditanggung Allah. Ini isyarat pahalanya besar. Makanya ketika Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, di antaranya kata Allah, wal afina 'anin nas, orang-orang yang maafkan orang lain yang mendoliminya. Ini ibadah yang sangat berat. Dan ibadah ini tidak bisa dilakukan setiap saat. Ibadah ini hanya bisa dilakukan kalau kita dizolimi. Dizolimi harga diri kita, dizolimi badan kita, darah kita, dizolimi uang kita, diambil. Saat itulah kita baru bisa beribadah dengan ibadah ini. Dan itu paling berat. Namanya orang kalau dizolimi pinginnya membalas. Kalau bisa balas double, dia balas double. Kalau balas triple.
Kalau bahasa kuart. Tapi Allah suruh maafin. Dan kalau bisa maafkan kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tanggungan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memotivasi Imam Ahmad memaafkan orang yang menzaliminya. Ketika dia disiksa, dizalimi sampai dicambuk oleh tukang jagal, dicambuk sampai dagingnya lepas. Dia maafkan, ya saya maafkan semuanya. Kenapa ayahanda engkau maafkan? Saya ingin nanti pada hari kiamat kelak Allah akan menyeru, ya, hendaknya berdiri orang-orang yang saya tanggung pahalanya. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan. Jadi kalau antum lagi disenggolin orang, lagi dijatuhin orang, lagi dikibulin orang, lagi dizolimi orang, antum ingat, ini saatnya saya dapat pahala, keluar aturan. Pahalanya yang tanggung siapa? Allah. Tapi yakin itu sangat sulit. Tapi coba, kalau kita coba sekali, coba dua kali, Allah mudahkan. Yasirun liman yasarahullah. Sifat maafkan itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Berat bagi orang yang Allah beratkan. Tapi harus latihan. Memiliki dada yang pemaaf, suka memaafkan. Maka terlatih untuk maafkan, sehingga kalau ada yang zalim, ya sudahlah, itu sudah takdir Allah. Dan macam-macam ya. Menjadi orang pemaaf. Makin di antara pahala yang di luar daripada kaedah. Kemudian di antara paling luar dari kaedah, ya terserah Allah. Allah bisa kasih pahala, terserah Allah. Dan ini hak prerogatif Allah. Makanya dalam hadis disebutkan ada suatu amal kecil, tapi sebab seorang masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang pahalanya sangat besar. Kemudian yang paling ringan, amal cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini amal yang sederhana. Bahkan kata Nabi, cabang keimanan yang paling kecil. Kalau kecil ya berarti yang pahalanya kecil. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi, ada seorang laki sedang berjalan, wajada gusna syaukin, dia mendapati ada dahan yang berduri di tengah jalan. Maka dia pinggirkan, dia bilang la yu'zil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu orang yang sedang lewat kaum mukminin. Dia singkirkan, kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya, yaitu Allah membalasnya. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang melazimkan dia masuk surga. Gara-gara satu amalan, cuma menghilangkan gangguan dari jalan. Ini keluar dari kaedah. Loh, kok pahalanya besar sekali? Jangan protes, yang tentukan pahala siapa? Allah. Hak prerogatif, kok nggak bisa protes? Kalau ke protes itu sudah lakukan amal nggak dikasih, itu baru protes. Tapi Allah mau kasih 10 kali lipat, 100 kali lipat, 200 kali lipat, 700 kali lipat, lebih daripada itu. Gara-gara ini Allah masukin surga, terserah Allah atau tidak? Terserah. Maka ada amal-amal yang keluar dari kaedah. Kaedah. Ini biasanya ketika yang membuat dia keluar dari kaedah karena mungkin niatnya yang sangat tulus, keikhlasannya. Seperti pezina yang dimaafkan gara-gara menggunakan seekor anjing. Ya. Kata Rasulullah SAW, baina kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun baghaya Bani Israil. Ketika ada seekor anjing kehausan, sampai dia mengeluarkan lidahnya saking hausnya, dia melihat sumber air, sumur, tapi dia muter-muter karena dia nggak bisa berenang. Muter-muter lihat air tapi nggak bisa minum. Akhirnya ada seorang wanita pezina dari Bani Israel, kasihan. Fanazat muqaha, maka dia lepas sepatunya, dia turun, dia ambil air, min fasaqathu. Maka dia kasih minum, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dia gara-gara perbuatannya tersebut. Ibnu Qayyim membahas, ini wanita sangat ikhlas. Dia tidak berharap sanjungan, dia tidak berharap terima kasih, karena anjing tersebut tidak mungkin bilang syukron, habibati, jazakillah khairan, enggak ada. Dan dia tidak bisa juga publish, hey guys, saya sedang kasih minum anjing, hey guys, enggak juga. Enggak ada yang lihat, hanya Allah yang lihat. Ketika itu Allah kasih dia pahala keluar dari kaedah. Makanya Ibnu Barak berkata, rubba amalin saghirin tu'adzimhun niyah. Betapa banyak amal kecil gara-gara niatnya yang luar biasa jadi besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyah, dan betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niatnya bermasalah.
Oleh karenanya memang secara aturan amal minimal berapa? 10, kemudian berlipat ganda sampai 700, lebih daripada itu, tapi bisa saja Allah keluar dari kaidah karena hak pahala adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham? Yang keberapa tadi semua tadi? Nomor 4. Sekarang kita masuk yang kelima, bahwasanya Allah Syakur. Di antara Allah Maha membalas kebaikan dengan balasan yang banyak. Siapa yang sudah berusaha tetapi tidak berhasil, tetap dicatat pahala berhasil. Siapa yang berusaha namun tidak berhasil, tetap dicatat sebagai pahala berhasil. Misalnya orang sudah berusaha, dalam hadis ada seorang berusaha bersedekah, dia cari orang bersedekah, orang miskin, ternyata dia kasih, dia sudah berusaha cari orang miskin, ternyata dia kasih orang kaya. Dapat pahala sedekah orang miskin, tetap dapat pahala sedekah orang miskin, dia sudah berusaha. Dalam hadis Rasulullah sebutin, karena dia sudah berusaha. Kecuali dia ngasal ngasihnya. Enggak, dia enggak ngasal, dia berusaha. Dia pikir orang miskin, dia kasih, ternyata orang kaya, sudah. Enggak apa, tetap dapat pahala sedekah. Oleh karenanya dalam kaidah siapa yang bertekad kemudian dia berusaha, tetap dicatat sebagai keberhasilan meskipun tidak berhasil. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya membunuh, kata Nabi, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim bertemu masing-masing bawa pedang, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, kalau pembunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahabi." Dia sudah berusaha bunuh temannya tapi kedahuluan. Dia berhasil bunuh temannya atau gagal? Gagal. Tapi tetap dicatat berhasil karena dia sudah berusaha. Ini berlaku dalam kebaikan dan keburukan. Ya. Berlaku dalam kebaikan dan keburukan. Misalnya ada orang mau nyolong, dia ambil tangga, taruh, sudah naik di tangga orang. Pas begitu naik, ngapain kamu? Tetap dicatat dosa. Dosa mencuri, meskipun gagal mencuri. Atau dia sudah naik di pohon kedondong. Ketahuan, ngapain kamu? Cari layangan, Pak. Buat apa layangan? Buat rujak. Ini tetap dicatat meskipun tidak berhasil, dicatat tetap seperti mencuri. Kebaikan pun demikian. Misal seorang ingin haji, dia sudah taruh uang, dia sudah punya istita'ah, dia daftar, dia menanti, dia udah lunasin, tahu-tahu dia meninggal. Dapat pahala haji karena sudah berusaha. Menanti, ternyata enggak datang antrian, dia meninggal dunia, maka tetap dapat pahala haji. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Maka di antara kebaikan Allah seorang berusaha. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, ternyata belum sampai di tujuan hijrah, dia meninggal dunia di tengah jalan, maka pahala hijrahnya telah dia dapatkan. Karena dia sudah berusaha. Seperti seorang mungkin keluar dari Mekah menuju Madinah, pengen hijrah. Di tengah jalan sakit meninggal dunia, maka tetap dapat pahala hijrah. Karena dia sudah berusaha. Ya. Seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Dia yang bertobat, maka dinasihat oleh seorang alim, pergilah ke negeri lain, maka beribadahlah bersama orang-orang soleh di sana. Maka dia berangkat. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Dia tetap dapat pahala, dia masuk surga. Karena dia sudah berusaha. Maka ini penting. Terkadang kita berusaha, kita gagal. Tapi kita bilang, Allah tahu saya sudah berusaha. Urusan siapa? Allah. Misalnya, antum berusaha berbakti sama orang tua. Tapi ini orang tua tidak menghargai, cuma begini malah dimaki-maki, sabar. Antum pahala udah dapat. Meskipun tidak diridhoi oleh orang tua. Karena sebenarnya orang ketika berbakti, dia ingin orang tuanya mengapresiasi. Tidak harus. Kadang orang tua tidak apresiasi. Antum berusaha berbakti, ternyata kakak antum lebih berbakti. Sehingga antum disepelekan, cuma segini aja, datang cuma mijit-mijit aja. Kakak itu datang belikan emas. Iya. Saya cuma bisa mijit, Bu. Malah mungkin kita direndahkan, enggak apa-apa. Mau enggak berhasil menyenangkan hati orang tua, Allah sudah tahu kita niatnya ingin menyenangkan hati orang tua. Karena kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Siapa yang keluar rumahnya, niatnya untuk hijrah dan dia sudah berusaha. Beda kalau dia baru di rumah, belum ada usaha, belum ada aksi. Dia sudah aksi tapi tidak berhasil. Kalau sudah aksi tidak berhasil, tetap dicatat seperti berhasil. Faham? Jadi ini menunjukkan Allah Maha Baik. Dan kalau sudah dianggap berhasil, dianggap sebagai amalan. Kalau amalan, maka ikut aturan sebelumnya. 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Faham? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang keberapa? 6. Di antara Maha Baik Allah, cara perhitungan Allah, Allah melihat tradisi seseorang. Jika seorang sudah memiliki tradisi kebaikan, maka meskipun dia tidak melakukan tradisinya karena ada uzur, tetap argo pahala berjalan. Selama itu sudah menjadi tradisi kehidupannya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridhal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, tetap dicatat amal solehnya, argo pahalanya tetap dicatat sebagaimana dia beramal ketika sedang sehat dan sedang mukim. Tentu kondisi orang ketika sehat dan sakit berbeda. Kalau dia sakit, sehat. Kalau dia sehat, dia kuat baca Quran, dia kuat salat malam, dia kuat berbakti sama orang tua, dia kuat berdakwah, dia kuat ke masjid. Ketika sakit berbeda. Dia mungkin tidak ke masjid. Dia tidak kuat salat malam, baca Quran terengah-engah, susah. Berbakti sama orang tua, gak susah. Kenapa? Lagi sakit. Tetapi Allah sudah tahu kebiasaan dia ketika sehat, amalnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini amalan dia ketika sehat. Ketika sakit dia tidak bisa mengamalkan 10 amalan tersebut, tetap argo pahala jalan. Karena Allah tahu seandainya dia sehat, dia pasti mengamalkannya. Ini cara perhitungan Allah. Allah lihat kebiasaan seseorang. Di antara dalil akan hal ini, Nabi SAW bersabda, "Inna bil madinati larijalan. Masirtu masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzur." Ketika perang Tabuk, Rasulullah mengajak berjalan bersama para sahabat dari Madinah ke Tabuk 700 kilo. 750 kilometer kurang lebih. Nabi berkata kepada para sahabat yang berjalan letih capek, kata Nabi, sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang. Tidaklah kalian berjalan kecuali mereka ikut bersama kalian. Tidak kalian melewati lembah kecuali mereka ikut bersama kalian. Pahalanya sama dengan kalian. Kenapa? Habasahumul uzur. Mereka terhalang tidak bisa ikut karena uzur. Kenapa? Karena kebiasaan mereka. Kalau tidak ada uzur, mereka ikut berjihad. Hanya saja kali ini mereka tidak ikut karena beruzur. Maka di sini kita tahu, diambil kesimpulan, Allah mencatat seseorang dengan kebiasaan. Siapa yang ketika sedang mukim, maka dia punya kebiasaan seperti menjenguk orang tua, silaturahmi, kirim makanan kepada tetangga, ya. Dia ke masjid terdekat, ya. Kebiasaan dia ketika sedang mukim. Ketika dia bersafar, dia sholat qobliyah ba'diyah. Hari Jumat biasanya dia pagi-pagi sudah di masjid, jam 9 sudah di masjid. Nunggu Jumatan. Ini dia hanya bisa lakukan ketika mukim. Ketika dia bersafar, tidak bisa. Tetangga tidak ada. Orang tua tidak bisa dia jenguk. Mau ke masjid, enggak, dia sedang bersafar. Sholat qobliyah ba'diyah tidak dia lakukan. Ya. Taib, pahala tak berjalan? Tetap berjalan. Karena yang Allah lihat adalah nilai adalah kebiasaannya. Maka ini peringatan bagi kita semua. Ciptakanlah habit atau kebiasaan kita. Sampai ketika Allah menilai ini suatu kebiasaanmu, kapan engkau tidak melakukannya, maka tetap dapat pahala. Dari sini kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang abadi kepada orang beriman, karena orang beriman seandainya dia hidup abadi, dia pun akan taat kepada Allah. Dan kenapa orang kafir meskipun melakukan amal maksiat sebentar, dia bermaksiat mungkin 60 tahun, kemudian dibalas abadi, karena orang kafir ini, kalau dia hidup pun dia akan maksiat seumur abadi. Karena tradisi. Oleh karenanya ketika orang kafir di neraka minta dikembalikan na'mal salihan, kayak ini beramal soleh, ya, maka Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan dunia, mereka tetap melakukan yang dilarang dan mereka berdosa, katanya tidak demikian. Tradisi mereka seperti itu. Ya. Abu Jahal dikasih hidup lama, begitu-begitu aja modelnya. Ya udah kekal dalam neraka. Kalau hidup panjang pun begitu-begitu aja. Tetap sombong, tetap angkuh. Oleh karenanya ciptakan kebiasaan. Sampai Allah nilai kita punya kebiasaan. Dari sini kita mengontrol amal kita. Ada amal yang merupakan
spontanitas, ada amal yang kita berusaha atur. Kebiasaan, saya biasa sholat duha 2 rakaat. Oke. Kapan kita nggak bisa sholat duha karena ada sakit atau karena safar, tetap dicatat. Saya punya kebiasaan sholat malam meskipun 3 rakaat. Oke, kapan kita lagi safar nggak, tetap dicatat karena sudah jadi kebiasaan. Saya punya kebiasaan membantu kerabat. Misalnya setiap bulan saya kirim sekian. Kapan saya lagi nggak punya uang, lagi rugi, tetap dicatat karena itu kebiasaan. Allah tahu kebiasaan kita. Ya. Dan ini yang Maha tahu cuma Allah. Seorang memiliki kebiasaan atau tidak. Maka biasakanlah atau milikilah sebuah kebiasaan baik, hal-hal kebaikan, sehingga kapan kita beruzur tidak bisa melakukannya, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh sudah saya singgung tadi. Di antara maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang beramal dengan durasi tertentu tapi dibalasnya abadi. Tapi dibalasnya apa? Abadi. Maha baik. Dan dibalasnya dengan sempurna. Amal dia kurang, dibalasnya sempurna. Ya. Amalnya kurang, dibalas sempurna. Kita ibadah ya cuma sebentar. Umur 60, 70 kemudian meninggal. Itu ibadah pun tidak khusyuk, masih suka macam-macam ya. Tapi ternyata Allah balasnya abadi. Ini menunjukkan pembalasan Allah sangat banyak. Kemudian dengan ganjaran yang sangat besar. Contoh Rasulullah SAW bersabda, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh, itu ganjarannya kalau kau lihat nanti di akhirat, di surga, lebih baik pada dunia dan seisinya. Lebih baik dunia dan seisinya. Ya. Maka amal sedikit ganjarannya sempurna dan abadi. Sempurna dan abadi. Maka seorang semangat beramal. Ya. Karena sedikit ini punya efek yang luar biasa pada kehidupan kita selanjutnya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, tasbih wahidah. Seorang mengatakan subhanallah. Ini pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah, harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Tetapi al-baqiyatu salihat, amal soleh di antaranya zikir subhanallah, lebih baik daripada itu semua. Maka memotivasi kita jangan malas-malas lagi ngelamun zikir subhanallah alhamdulillah wala ilallahu akbar. Lagi ngelamun astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Lagi melamun la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Lagi melamun Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita. Jangan melamun bengong merenung buang-buang waktu merenung enggak tahu yang direnungkan apa. Isi waktu. Berarti medsos hati-hati. Medsos 1,5 jam lewat, 1 jam lewat. Kalau nggak penting-penting jangan. Waktu kita terbuang. Terbuang. Kita semua terbuang. Lihat ini, lihat ini. Habis waktu. Hati semakin keras. Coba kalau tadi kita buat baca Quran, dengar kajian, baca tafsir, zikir, hati menjadi bahagia. Tapi kita tahu itu nggak baik, kita lakukan. Nama candu, namanya apa? Canduan. Kalau satu hari nggak lihat berita ijazah, kayaknya kurang sempurna hidup ini. Sampai di mana sih ceritanya? Lihat lagi, habis umur. Nggak selesai. Oleh karenanya, ya, seorang semangat karena seorang beramal soleh yang biasa dengan penuh kekurangan, durasinya sedikit, dibalas oleh Allah dengan sempurna. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, kata Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Pertama kali yang mereka ucapkan, mereka mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Inna rabbana, sungguhnya Rabb kami, laghafur, maha pengampun, syakur dan maha membalas. Mereka tahu ternyata kesalahan mereka banyak, tapi Allah ampuni sehingga mereka selamat dari neraka jahanam. Mereka tahu amal soleh mereka sedikit, tapi Allah balas dengan balasan luar biasa. Karena Allah asy-syakur. Karena Allah adalah
asy-syakur. Maka semangat kita beramal soleh. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa bernapas. Sudah banyak orang sudah tidak bisa beramal soleh. Taib. Sekarang ke berapa? Yang ke-8. Allah tidak hanya membalas di akhirat saja, tapi Allah juga balas di dunia. Banyak kebaikan bukan dibalas di akhirat saja. Di dunia sudah Allah kasih mukaddimah, baru kemudian di akhirat. Minimal nyaman hati. Belum materi. Balas di dunia ada balasan berupa non materi, kebahagiaan, ketentraman jiwa. Ada balasan berupa materi. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu dengan kakak-kakaknya setelah dia tadinya dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, kerja enggak digaji jadi budak, dijual belikan, uangnya diambil kakak-kakaknya. Akhirnya walhasil cerita sabar, akhirnya di bangsawan. Akhirnya ketemu, Nabi Yusuf buka mahkotanya. Oh, mereka lihat, "Innaka la anta Yusuf?" Engkau ini Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Qad manna Allahu alaina, sungguhnya Allah telah beri anugerah kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat ihsan. Ini balasanku di dunia, belum di akhirat. Ya. Ini balasanku di dunia, belum di akhirat. Jadi jangan kita suudzon, kita menyangka kalau kita beramal soleh hanya dibalas di akhirat saja. Enggak, di dunia pun Allah sudah kasih. Kadang berupa materi, kadang berupa non materi. Saya tahu ada sebagian orang hanya mungkin merawat anak yatim 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Tahu-tahu rezekinya berlimpah ruah. Gara-gara melihara anak yatim yang mungkin biayanya sedikit, tidak banyak. Dibandingkan keuntungan dunia yang Allah berikan sama dia. Dan betapa banyak teman-teman kita sedekah. Ya dia sedekah 1 miliar, Allah kasih berpuluhan-puluhan miliar. Ini real, nyata. Caranya kayak urusan Allah. Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Betapa banyak orang yang mau silaturahmi, Allah beri balas di dunia sebelum di akhirat. Dan Nabi yang mengiming-iming, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Kita dunia yang paling kita inginkan apa? Panjang umur, rezeki, duit banyak. Benar tidak? Kenapa kita makan pilih-pilih? Kenapa kita olahraga padel? Kenapa kita ini, kenapa kita anu? Karena pengin sehat, pengin panjang umur. Kenapa kalau sakit ke rumah sakit? Enggak bilang mati aja deh. Enggak di rumah sakit. Kenapa bayar dokter mahal? Karena pengin panjang umur. Kenapa kita kerja 24 jam? Lembur karena pengin punya duit. Apa yang dikejar manusia? Umur, duit. Sehat, duit. Nabi kasih solusi. Siapa yang ingin duit banyak? Siapa yang ingin panjang umur? Sambung silaturahmi. Silaturahmi biaya enggak begitu banyak. Ada perlu biaya memang. Safar kasih hadiah, kirim hadiah, transfer kadang-kadang. Tapi lihat Allah kasih nanti banyak sekali. Di dunia sebelum di akhirat. Maka jangan suudzon menyangka Allah hanya balas di akhirat. Di akhirat sudah ditanggung oleh Allah. Di dunia juga. Minimal kalau kita tidak mendapat materi, dan itu biasanya materi Allah kasih, bukan cuma non materi. Allah juga kasih kebahagiaan non materi. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebut balasan ada 2. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, kami akan berikan dia balasan di dunia, hayat kehidupan yang nyaman, dan kami akan sempurnakan dengan balasan terbaik di akhirat. Jadi Allah sebut balasan ada 2. Di dunia kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman, yaitu tentram, nyaman, bahagia, qanaah. Dan qanaah itu harganya mahal. Siapa yang sudah mencapai qanaah, dia bahagia di luar. Yang tidak qanaah, meskipun duit banyak, rumah banyak, ya, mobil banyak, istri banyak, sama aja. Kalau enggak qanaah, sengsara. Siapa yang capai qanaah di luar, dia yang bahagia. Dia yang bahagia. Idza ma kunta qalbi idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i, kalau kau hatimu qanaah, kau dan raja sama saja. Makanya dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah hilang. Siapa punya itu, dia akan bahagia dimanapun dia berada. Ya. Qanaah. Siap kapan bisa qanaah? Kalau beriman beramal soleh, Allah kasih qanaah. Oleh karenanya, di antara maha baik Allah, maha membalas Allah, Allah tidak membalas cuma di akhirat saja.
Di dunia pun Allah balas. Ada pengusaha besar. Di antara rahasia dia berhasil, dia punya anak yatim, dia pelihara. Perusahaannya semakin besar, semakin besar. Ya, biaya anak yatim nggak mahal. Modal sedikit tapi Allah kasih untung banyak. Itu sudah sering terjadi. Dan itu real, kita lihat sendiri. Betapa banyak orang yang hanya modal sedikit, sedekah sedikit, bantu ini sedikit, bantu orang yatim sedikit, bantu orang menderita sedikit, bantu kerabat sedikit, bantu janda sedikit. Allah kasih harta banyak. Tidak sebanding dengan apa yang dia keluarkan. Itu di dunia baru, belum di akhirat. Maka di antara maha baik Allah membalas di dunia sebelum di akhirat. Sekarang yang keberapa? 9. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah ganti lebih baik di dunia. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Dia tinggalkan, Allah ganti lebih baik. Para ulama beri contoh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Ketika di sore hari Nabi Sulaiman dilihatkan kuda-kuda yang indah. Kuda-kuda yang indah, safinatul jiyad. Kuda-kuda itu apalagi kalau dia lagi ngangkat kaki satu, indah. Saya pernah lihat di YouTube. Saya jarang lihat kuda, tapi lihat kuda kalau dia lagi mejeng angkat kaki satu, indah. Kalau kita angkat kaki satu aneh. Kalau kuda yang angkat kaki satu, dia bertumpu 3 kakinya, satunya diangkat, wah keren banget. Itu kuda ya. Kalau antum enggak. Nabi Sulaiman terpesona sampai lupa untuk berzikir kepada Allah. Ada yang mengatakan lupa zikir petang gara-gara terpesona melihat kuda. Maka dia sadar hatta tawarat bil hijab, sampai hilang dari pandangan mata atau matahari tenggelam. Lupa, ya Allah, lupa zikir. Rudduha alayya. Kata Nabi Sulaiman, kembalikan kuda-kuda semua itu. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka dia pun sembelih kuda-kuda tadi karena ini kuda-kuda yang membuat dia lari dari Allah. Sembelih mungkin dibagi-bagi dagingnya. Allah ganti apa? Ganti angin yang luar biasa. Fasakharna lahu rihan. Allah tundukkan angin yang lebih hebat daripada kuda. Jalan cepat kemana-mana. Haitsu asab, pengen kemana diantar. Burung-burung naik ke atas jadi sayapnya. Luar biasa. Tidak perlu beli bensin, apalagi bensin lagi naik. Allah ganti dengan apa? Kuda. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan itu kaidah. Ada yang mengatakan juga sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia semuanya karena Allah di penjara karena meninggalkan kenikmatan di penjara. Akhirnya Allah berikan dia jadi bangsawan kemana saja. Silakan ya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya. Nusibu bi rahmatina man nasha. Maka dia pergi ke Mesir, kemana saja dia pergi, tadinya dalam tempat yang kecil, sempit, gelap, sekarang kemana-mana bisa. Oleh karenanya ini di antara kebaikan Allah jika seorang melakukan sesuatu tapi karena Allah. Harus karena Allah, tulus. Bukan misalnya dia meninggalkan khamrah karena takut sakit, sudah ada diperiksa sudah mulai sakit-sakit. Dia berhenti merokok, waduh sudah diperiksa ternyata ada inilah. Ini berarti dia bukan meninggal karena Allah. Tapi karena ingin sehat. Harus kaidahnya meninggalkan karena Allah. Dia tinggalkan praktek riba, enggak enak, semua orang sudah hijrah, saya aja yang belum. Ini namanya bukan karena Allah. Tapi karena ingin dinilai oleh kawan-kawan, bukan karena Allah. Meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik di dunia, belum di akhirat. Yang ke berapa? 10. Siapa yang berbuat baik,
maka Allah ilhamkan untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Dikatakan bahwasanya hasanat tunadi bi ukhtiha, bahwasanya kebaikan memanggil saudari-saudarinya kebaikan yang lain. Sebagaimana kemaksiatan memanggil maksiat-maksiat yang lain. Siapa yang cemplung satu maksiat, dia akan kecemplung ke maksiat yang lain. Suka disko, nanti jatuh khamar, jatuh zina, jatuh selingkuh. Awalnya suka disko. Ngerembet kemana-mana yang lain. Amal soleh pun begian. Orang suka ke masjid, dan suka pengajian, suka baca Quran, suka belajar tajwid, Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dan ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur." Siapa yang melakukan kebaikan, kami tambahkan pada dia kebaikan yang lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha balas kebaikan. Di antara balasan Allah bagi orang yang melakukan kebaikan, Allah ilhamkan dia untuk melakukan kebaikan yang lain, dan masing-masing kebaikan ini Allah siapkan pahala sendiri-sendiri. Ini Allah Maha baik. Maka yang buat kita bergerak untuk melakukan kebaikan Allah. Nabi Sulaiman berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, anugerahkan agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepada aku, berikan kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh. Ilham dari Allah. Caranya agar kita bisa terilhamkan melakukan kebaikan. Allah buka yang lain. Yang penting tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain, bukan cuma satu. Satu kebaikan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Taib. Yang terakhir 11, siapa yang menjadi pionir suatu kebaikan diikuti oleh orang lain, maka pahala mereka juga ngalir kepadanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan satu contoh kebaikan diikuti yang lain, maka bagi dia pahala dia dan pahala orang yang mengamalkannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka. Tanpa mengurangi pahala mereka. Dia berbuat baik, mencontohkan 10 orang ikut. 10 orang ikut ini 10 pahala juga buat dia, masing-masing dapat dia mulai. 10 yang diikuti lagi 100 ini juga lari ke dia. Dan itu multi level marketing. Terus. Nah, ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang melakukan contoh agar diikuti oleh banyak orang sehingga pahalanya mengalir. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala ini semua sudah ditanggung oleh Allah di zaman ini. Allah mengatakan, "Wa sayajzillahu syakirin." Allah benar-benar akan memberi balasan kepada orang yang pandai bersyukur. Dalam ayat yang lain, "Wa sanajzis syakirin." Kami akan beri balasan kepada orang bersyukur. Oleh karenanya dalam sebagian kita baca ayat, agar kita yakin ini terjamin, sampai Allah menamakan pahala dengan istilah yang dikenal oleh manusia. Contoh sedekah Allah namakan dengan hutang. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." In tuqridullaha qardan hasana. Kata Allah, siapa yang beri pinjaman kepada Allah. Jika kalian beri pinjaman kepada Allah, padahal sedekah, tapi Allah namakan hutang. Kenapa Allah namakan hutang? Agar kalian tahu ini hutang pasti dibayar. Tanggung jawab Allah. Makanya Allah namakan apa? Hutang. Jangan ragu-ragu, pasti dibayar. Di dunia sebelum di akhirat. Bayarnya double-double, riba dari Allah bayarnya. Riba syar'i. Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Allah namakan hutang dan Allah akan bayar. Sama pahala Allah menamakan ajar. Ajar itu apa? Ajar itu upah. Kalau orang kerja ada tanggung jawab bayar upah. Allah menamakan pahala dengan apa? Upah. Karena orang mengenal namanya upah pasti harus dibayar. Tanggungan bos harus bayar kepada pekerja. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ajrahum. Allah balas upah mereka. Allah menjamin bahwasanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktu, demikian. Ini semua teori tinggal dikerjain. Semoga kita dipermudah untuk beramal apa? Saleh. Jangan terpedaya dengan kesibukan dunia. Sayang, kita sibuk dunia, lupa ibadah. Dunia boleh, tapi dunia untuk akhirat boleh. Kalau dunia untuk dunia, rugi. Buang-buang umur, buang-buang waktu, begitu-begitu aja. Orang yang cari dunia supaya rumahnya banyak, supaya mobilnya banyak. Yang dia nikmati ya paling satu tinggal sini. Dan dia nggak mungkin langsung tinggal di rumah lima rumah. Dia nggak mungkin juga naik mobil sekaligus 2. Pasti
Dan tidak signifikan. Orang udah punya mobil, ganti mobil. Antum punya mobil misalnya Zenith. Saya punya mobil Zenith. Terus ganti dengan Alphard. Memang ada perubahan, tapi tidak signifikan. Ya. Biasa-biasa aja. Dengan tidak sebanding dengan kelelahan kita ngumpulin duit untuk ya. Artinya boleh kalau punya, tapi maksudnya jangan sampai kita cari dunia untuk dunia. Cari dunia untuk apa? Akhirat. Boleh kerja keras, tapi hasilnya saya mau bantu janda. Ada janda tuh miskin itu. Udah tua. Anaknya banyak. Niat bantu dia. Ah ini baru. Hebat. Saya kemarin ketemu kawan. Dia cerita. Kita bicara tentang janda. Ini kisah nyata. Dia tertarik ketika dengar ceramah tentang membantu janda. Maka dia bilang sama temannya, coba cari janda-janda teman kita seangkatan dulu. Catat. Kalau nggak salah dia bilang ada 51 janda. Angkatan dia. Dia kasih santunan semuanya. Gara-gara pengen bantu apa? Janda. Dan dia tidak pengen naksir janda tersebut karena dia istrinya sudah 4. Ini kisah. Tapi demikian saja. Ini sekedar intermezzo. Ibu jangan, saya nggak ada niat apa-apa, nggak ada. Wallahi nggak ada niat apa-apa. Cuma cerita aja ya. Maksudnya semangat, jangan sampai kita sibuk cari dunia untuk dunia. Cari dunia untuk apa? Akhirat. Itu maksudnya. Cari dunia. Saya pingin berbakti sama orang tua. Butuh duit berbakti sama orang tua. Emang berbakti cuma telepon-telepon doang? Butuh duit. Jadi kerja. Pingin bantu kakak adik. Butuh duit. Kerja. Untuk bantu kerabat. Niatnya. Capek-capek enggak apa-apa. Keringat bercucuran. Yang penting untuk akhirat. Adapun dunia untuk dunia sampai kapan? Udah kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tidak ada, alhamdulillah. Sampai sini aja kajian kita ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.